Bismillah, ini buku selanjutnya Abi dari halaman 53 sampai 68. Judulnya Guru Berpenghasilan Layak. Profesi guru seharusnya punya penghasilan yang menarik. Hal ini tentunya sesuai dengan kualitas beban kerjanya. Berarti ada kerja yang bagus, tentu akan dapat hasil yang bagus pula. Penghasilan guru itu seharusnya sebanding dengan beban kerjanya, karena setiap hari guru mengajar dengan banyak siswa dan tentunya beraneka ragam tingkah lakunya. Disinilah para guru banyak terdapat kerumitan dan tantangan pekerjaannya. Apalagi di Bilal yang rata-rata siswanya masih kecil-kecil. Tentunya tidak mudah untuk mengajar anak-anak yang masih kecil, pasti penuh dengan kesabaran hati. Di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu ada sekolah negeri yang mana dikelola oleh pemerintah dan sekolah swasta yang dikelola oleh masyarakat. Sekolah negeri ini gajinya dari pemerintahan sendiri, sedangkan sekolah swasta gaji guru itu dari SPP anak-anak. Pemilik sekolah swasta, yaitu sebagai pembuat kebijakan tentang besarnya gaji guru, hendaknya diharapkan benar-benar memperhatikan kesejahteraan gurunya. Kemudian, selanjutnya, pemerintah menjadi solusi untuk mengesala gaji guru Indonesia. Sebenarnya, kata Bapak Munib, jika tidak ada terjadi korupsi, pasti akan bisa mencukupi gaji-gaji guru di seluruh Indonesia. Dari data Kompas, yaitu pada tanggal 3 Mei 2005, dana RAPBN tahun 2004 yang telah dikorupsi sebesar 28 triliun. Yang kedua, dana penyediaan infrastruktur pengembangan ekonomi mencapai 60 triliun per tahun. Dan yang terakhir, dana pengucuran BLBI yang telah dikorupsi mencapai 144 triliun. Jika Indonesia tidak korupsi, tentunya Indonesia bisa saja menggaji guru-guru yang telah diperkirakan oleh Bapak Munib, yaitu 13,2 triliun. Nah, yang selanjutnya ada kelompok guru. Kelompok guru ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada guru robot. Guru robot ini maksudnya guru yang kerjanya persis seperti robot. Mereka kerjanya hanya masuk kelas, mengajar, lalu pulang. Mereka memang hanya peduli dengan beban materi yang harus disampaikan kepada siswanya. Mereka tak punya kepedulian terhadap kesulitan siswa menerima materi, karena tugasnya memang hanya untuk mengajar, apalagi kepedulian terhadap sesama guru dan sekolah. Dan guru jelis ini sering berkata, "Wah, itu bukan masalahku, itu masalah kamu, jadi selesaikan sendiri." Yang kedua, "Maaf, saya tidak dapat membantu, sebab ini bukan tugas saya." Dan mungkin yang kedua ini pernah kami umi-umi di Bilal pernah mengucapkan itu. Karena ketika kami mungkin sedang capek karena jadwalnya yang full Abi, seperti hari Senin dan Rabu. Mudah-mudahan gak ada lagi tambah-tambahan yang full kayak gitu ya Abi. Dan maaf sebelumnya. Terus yang kedua itu ada guru materialistik, yaitu guru yang selalu perhitungan seperti orang jual beli. Parahnya lagi, guru ini yang terpenting baginya hak yang ia terima. Setelah itu baru kewajiban dilaksanakannya. Awalnya guru ini dia profesional, tetapi lama-kelamaan dia menjadi sombong dan tidak ada dapat manfaatnya. Guru yang seperti ini selalu berkata, "Cuma digaji sekian saja kok mengharapkan saya total dalam mengajar?" 2. Percuma kreatif, penghasilan saya aja cuma cukup untuk transportasi. Kemudian yang ketiga ada gurunya manusia. Nah, ini guru yang sedang ada di buku Gurunya Manusia ini, yaitu guru yang ikhlas dalam mengajar dan belajar. Guru ini yakin bahwa target pengerjaannya akan membuat siswa berhasil memahami materi-materi yang diajarkan. Guru ini, jika ada salah satu siswanya yang tidak mengerti materi, dia akan memberikan waktu luang kepada siswanya untuk menjelaskan kembali materi tersebut. Yang terakhir itu ada gurunya manusia, juga membutuhkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini berbeda dengan materialis. Materialis ini memang terpaku hanya untuk mengharapkan gaji saja dan tidak mau rugi. Gurunya manusia ini menempatkan penghasilan sebagai akibat yang akan didapat dengan menjalankan kewajibannya, yaitu dia ikhlas dalam mengajar dan belajar. Yang selanjutnya,
Menjadikan wali murid sebagai sahabat guru dan sekolah. Ini memang sangat penting bagi semua orang tua siswa untuk menjadikan guru sebagai sahabatnya. Ternyata kerjasama di antara orang tua dan guru itu sangat penting. Berikut ini beberapa alasan pentingnya orang tua dan guru saling bekerja sama atau disebut sahabat guru. Yang pertama, lingkungan yang jahat. Kita lihat sekarang ini pergaulan bebas semakin merajalela. Kecanggihan teknologi, bisa saja anak kecil bisa ke warnet, buka-buka internet, terus penyalahgunaan terlarang, dan sebagainya. Di sekolah tentunya kita harus memberi senjata-senjata agar anak tidak terjerumus pada hal tersebut, tentunya dengan dukungan orang tua juga. Yang kedua ada sekolah. Sekolah itu institusi sumber daya manusia tingkat tinggi. Nah, ini paradigma orang tua di Finlandia. Guru dan orang tuanya bersahabat. Yang pertama, penghormatan terhadap guru dan sekolah. Orang tua di sana sangat menghormati guru dan sekolahnya. Mereka menganggap guru dan sekolah mereka itu adalah rumah kedua, bukan tempat menyeramkan dan menegangkan. Dia menganggap guru itu seperti teman dia, sahabat dia selalu cerita-cerita tentang kondisi anaknya. Maksud yang selanjutnya adalah mengajar adalah pekerjaan yang rumit. Apabila guru mengalami kesulitan, orang tua akan membantu, bukan sebaliknya yang orang tua malah menyalahkan gurunya. Dan ini sering sekali kita jumpai. Padahal di rumah orang tua juga belum tahu membantu anaknya di rumah, tetapi orang tua malah menyalahkan gurunya. Yang selanjutnya, guru itu adalah pahlawan. Orang tua menganggap guru adalah pahlawan kesuksesan anak mereka. Bahkan di situ diceritakan guru itu menjadi idola murid. Anak murid di rumah sampai mempajang foto guru di kamar tidurnya. Cerita dari Finlandia. Terus, mementingkan proses. Orang tua di sana tidak peduli terhadap hasil belajar siswanya atau anaknya. Dia lebih mementingkan proses, dan ketika anaknya prosesnya bagus, orang tua akan selalu beri apresiasi walaupun kognitifnya rendah. Terus, ketika orang tua memberikan kritik, dia menggunakan kata-kata yang sopan dan santun, dan guru pun senang menerima kritik tersebut. Bagi orang tua di sana, kognitif itu bukan hal yang utama. Masyarakat Finlandia tidak menjadikan kemampuan kognitif sebagai hal yang utama. Menjadi gurunya manusia. Guru itu adalah profesi yang tidak boleh berhenti belajar. Syarat utama untuk menjadi guru manusia adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar. Karena belajar adalah kata kunci untuk profesi guru, yaitu paradigma, cara, dan komitmen. Baik, kita lihat di sini ada paradigma, belajar, cara, komitmen, kompetensi, dan perilaku. Jika para guru, paradigmanya dan cara belajarnya sudah sama, kemudian dilanjutkan dengan cara-cara yang sesuai dengan paradigma. Paradigma di sini maksudnya cara pandang. Apabila di dalam pengetahuan itu berkaitan dengan paradigma, tetapi apabila cara pandangnya atau cara-cara belajarnya ini tidak berkaitan dengan paradigma tersebut, tidak akan dapat hasilnya apa-apa. Jadi semuanya ini harus saling berkaitan. Cara pandang guru itu harus sama dalam mengajar, tapi guru-guru juga harus mengetahui cara-cara belajarnya. Komitmen. Di dalam komitmen ini terdapat kedisiplinan, kesabaran, keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian menghasilkan perilaku yang disiplin, bertanggung jawab, dan pantang menyerah.